Benarkah Budi Utomo tangannya Freemason? Setiap tanggal 20 Mei pemerintah memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Peringatan ini mengacu pada organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Anehnya, kedekatan Bo dengan organisasi Freemason tak pernah diungkap sejarah. Ada apa? Het Jong Java Severbond Budi Utomo atau Ikatan Pemuda Jawa Budi Utomo didirikan di Gedung STOVIA, Schooltot Opleiding for Inlandse Artsen, Batavia, pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Tahun berdirinya Budi Utomo sama dengan tahun munculnya Gerakan Turki Muda, yang Turk Momen, Gerakan Turki Muda, yang Turk Movement, yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, juga mengadakan revolusi kebangkitan nasional. Gerakan ini berhasil menumbangkan kekhilafahan Islam dan mengganti hukum Islam menjadi hukum sekular. Aktivis Turki Muda banyak didominasi oleh para sekularis. Bahkan, Atatürk sendiri adalah anggota jaringan Freemason yang sangat anti dengan syariat Islam. Mengenai gerakan revolusi Turki Muda, pendiri Budi Utomo yang juga anggota Teosofi, Dr. Sutomo mengatakan, perkembangan yang terjadi di Turki adalah petunjuk jelas bahwa cita-cita pan-Islamisme telah digantikan oleh nasionalisme. Sutomo adalah tokoh Budi Utomo yang banyak melontarkan pelecehan terhadap Islam dan mengagumi gerakan kebangsaan yang terjadi di Turki. Nama Budi Utomo diambil dari bahasa Sanskerta, Bodhi, atau Budi, yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, dan daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi ide-ide umum. Sedangkan Utomo berasal dari kata utama, yang berarti tingkat kebajikan utama. Jadi, Budi Utomo bisa disebut sebagai organisasi yang mengedepankan keterbukaan akal sebagai tingkat kebajikan utama. Mereka menyebut Budi sebagai puncak kegiatan moral manusia dan mengendalikan akal dan watak seseorang. Budi Utomo adalah organisasi yang kental dengan nilai-nilai kebatinan. Para aktivisnya mengaku ingin menyatukan antara kultur dan tradisi Jawa dengan pendidikan Barat. Budi Utomo ingin memadukan antara modernisasi Barat dan mistis Timur. Ki Wiropustoko, anggota Budi Utomo Surakarta, mengatakan, berdirinya Budi Utomo semata-mata merupakan hasil elit Jawa yang telah memperoleh pendidikan Barat. Sementara sejarawan Robert van Niels, penulis bukunya Munculnya Elit Modern Indonesia, menyebut Budi Utomo sebagai organisasi yang mengikuti garis-garis Barat. Ia juga menyebut Budi Utomo dan Jong Java sebagai organisasi yang bersifat teosofis dan agnostik. Penggagas organisasi Budi Utomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, adalah anggota Teosofi, sebuah perkumpulan kebatinan yang berlandaskan pada tradisi Kabalah Yahudi yang didirikan oleh Helena Petrovna Blavatsky. Selain Teosofi, para ketua dan aktivis Budi Utomo juga masuk sebagai anggota Freemason. Anehnya, tentang kedekatan organisasi ini dengan kelompok Teosofi dan Freemason tak pernah diungkap dalam buku-buku sejarah di sekolah. Penulis buku Api Sejarah, sejarawan Ahmad Mansur Suryangera, menyebut Budi Utomo sebagai organisasi yang lebih mencerminkan gerakan kejawen yang anti-Islam ketimbang organisasi yang mengusung nasionalisme. Sejarawan yang banyak mengoreksi penyimpangan-penyimpangan sejarah di Indonesia ini juga menyebut Budi Utomo sebagai organisasi yang bersifat kedaerahan.
Tapi sayang, dalam api sejarah Mansur Suryanegara tak mengungkap hubungan antara Budi Utomo dengan organisasi Freemason di Hindia Belanda. Padahal, dokumen-dokumen sejarah yang mengungkap soal ini gitu banyak. Dr. Stevens, penulis buku Frits Met Selarich and Samen Living in Netherlands India and Indonesia, tahun 1764 sampai tahun 1962, Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia tahun 1764 sampai tahun 1962, menyebutkan bahwa Freemasonry memperoleh aktualitas yang besar dengan munculnya gerakan nasionalis modern di Jawa. Kata pengantar buku ini menyebutkan dengan jelas bahwa Freemason menjalin hubungan dengan satu organisasi politik Indonesia pertama, Budi Utomo. Lihat hal 18 dan hal 331. Raden Adipati Surjo sebagai anggota Freemason, berharap pemimpin muda dari gerakan nasional seperti Budi Utomo dapat dicapai dengan asas-asas masonik, doktrin-doktrin Freemason. Tak heran jika Freemason yang mempunyai hubungan erat dan Budi Utomo memiliki peran yang cukup signifikan dalam gerak nasionalisme di negeri ini. Mereka menginginkan nasionalisme yang muncul adalah nasionalisme yang berlandaskan humanisme. Suatu paham yang menjadi doktrin tertinggi Freemason. Paham humanisme menempatkan manusia sebagai makhluk superior yang berhak dan bebas menentukan kehendak, termasuk membuat aturan hukum sendiri. Freemason atau dalam bahasa Belanda disebut Frits Met Selarich, pada masa lalu dikenal oleh masyarakat Jawa dengan sebutan golongan kemasonan. Para Yahudi Belanda yang aktif dalam organisasi ini gitu gencar mempropagandakan doktrin-doktrin Freemason terhadap elit-elit di Jawa, khususnya kalangan keraton. Buku Gedingboek van de Frits Met Selaren in Nederlandse Oos Indi tahun 1767 sampai tahun 1917. Buku Kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda tahun 1767 sampai tahun 1917 yang diterbitkan oleh 3 loge besar. Loge Dester in Het Oosten, Batavia, Loge La Constante et Fidel, Semarang, dan Loge De Vriendschap, Surabaya, memuat tulisan yang mengajak masyarakat Jawa memahami hakikat organisasi Freemason atau kemasonan. Bahkan, pemimpin tertinggi Freemason di Hindia Belanda pada tahun 1914 sampai tahun 1917, André de la Porte, membuat sebuah artikel berjudul The Javaanse Beweging in het Teken van de Frits Met Selarich, Kebangkitan Jawa dalam Gerak Freemason. Kedekatan Budi Utomo dengan Freemason terlihat pada masa-masa awal Budi Utomo didirikan. Kongres pertama Budi Utomo yang berlangsung pada 3–4 Oktober tahun 1908 di Yogyakarta awalnya ingin dilaksanakan di loge milik Freemason. Namun, karena loge tersebut telah lebih dulu dipakai untuk acara pameran lukisan, Kongres Budi Utomo yang rencananya diadakan di loge tersebut urung dilaksanakan. Adapun rumah yang patut akan tempat kongres itu sebetulnya Loge Gebo, bangunan loge Freemasonry. Orang Banjak di Jogja menamakan dia Rumah Setan. Akan tetapi sajang pada waktu itu rumah sudah diizinkan kepada seorang toean. Akan diadakan tonton steling, pameran, gambar-gambar, demikian seperti dikutip dari buku Pitut Soeharto dan Dres Azai Noel Ihsan, Cahaya di Kegelapan. Kapita Selekta kedua Budi Utomo dan Sarekat Islam. Kedekatan Budi Utomo dengan organisasi Freemason dan Teosofi juga bisa dilihat setahun setelah berdirinya organisasi tersebut.
Buku Sumbangsi Gedeng Buk Budi Utomo tahun 1908 sampai tahun 1918 yang diterbitkan di Amsterdam, Belanda. Untuk mengenang 10 tahun berdirinya Budi Utomo, memuat laporan bahwa pada tanggal 16 Januari tahun 1909, di Loge Dester in Het Oosten, Loji Bintang Timur, Batavia, ratusan anggota Budi Utomo berkumpul untuk mendengarkan pidato umum dari Dirk van Hinlopen Labeton, orang Belanda yang disebut oleh aktivis Budi Utomo sebagai Bapak Kebatinan, yang kemudian menjadi Ketua Nederlandse Indische Theosofische Vereniging, Teosofi Cabang Hindia, Belanda. Dalam pidato berjudul Theosofische in Verband met Budi Utomo, Teosofi dalam kaitan dengan Budi Utomo, Labeton bicara tentang masalah agama, tujuan teosofi, dan hubungannya dengan hari depan bangsa Jawa. Labeton mampu membuat para anggota Budi Utomo untuk tertarik masuk sebagai anggota organisasi kebatinan Yahudi tersebut. Labeton pada waktu itu adalah anggota Komisi Bacaan Rakyat Volksbibliothek yang mempengaruhi berdirinya Budi Utomo. Labeton menyebut berdirinya Budi Utomo sebagai kesadaran moral. Mengapa acara ceramah umum open bar tersebut diadakan di Loge Freemason? Karena antara Freemason dan Teosofi tak jauh beda. Pada masa lalu, anggota Freemason juga aktif di Teosofi, begitupun sebaliknya. Yang cukup mengejutkan, seolah sudah ada yang merencanakan lokasi tempat diadakannya ceramah umum Labeton yang dulu bernama Frits Ahmed Slarijweg, Jalan Freemasonry, saat ini berganti nama menjadi Jalan Budi Utomo. Selain Labeton, tokoh lain yang dekat dengan Budi Utomo adalah Godard Aren Hazeu, penasihat urusan pribumi pemerintah Hindia Belanda. Hazeu datang ke Indonesia dengan bekerja sebagai guru Willem III Grammar School dan asisten Snoak Hurgronje. Hal yang menjadi perhatian Hazeu adalah pendidikan yang netral atau bahkan bercorak Kristen untuk para murid Islam. Selain itu, Hazeu juga banyak memberikan masukan terhadap pemerintah kolonial terkait bagaimana pemerintah bersikap terhadap organisasi pergerakan nasional yang bercorak Islam, seperti Sarekat Islam, dan organisasi Islam lainnya yang dipandang fanatik dan ekstrim. Sikap berbeda ditunjukkan Hazeu terhadap Budi Utomo, yang banyak mendapat perhatian lebih karena kesamaannya dalam memandang pergerakan Islam. Bukti lain mengenai kedekatan Budi Utomo dengan Freemason bisa dilihat dari kiprah Paku Alam V, yang merupakan anggota Freemason, yang banyak membantu terselenggaranya Kongres Budi Utomo di Surakarta. Kongres yang pernah diadakan di Loge milik Freemason banyak dihadiri oleh para aktivis kebangsaan yang juga anggota Freemason. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Abdurrahman Surjumi Hadirjo, dalam kata pengantar buku Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo tahun 1908 sampai tahun 1918, karya peneliti Jepang, Akira Nagazumi, mengatakan, Paku Alam memberikan pengaruh pada terselenggaranya kongres-kongres Budi Utomo, khususnya mereka yang ada hubungannya dengan gerakan Mason, Freemasonry. Penjelasan serupa juga ditulis Abdurrahman Surjomiharjo dalam buku Budi Utomo Cabang Betawi, yang menyebut Paku Alam ke-7 mengizinkan Loge Mataram dijadikan tempat Kongres BO kedua. Fakta sejarah lainnya mengenai kedekatan Budi Utomo dengan Freemason dan Teosofi adalah pertemuan akbar yang dilakukan dalam rangka memperingati 10 tahun berdirinya Budi Utomo pada
Tanggal 20 Mei tahun 1918, acara peringatan tersebut diadakan di Belanda, di sebuah loge milik Theosophy. Mereka yang berkumpul dalam perayaan tersebut selain para aktivis Freemason Belanda, juga dihadiri oleh tokoh-tokoh nasionalis Jawa seperti Ki Hajar Dewantara dan Gunawan Mangunkusumo. Surat kabar Odaya pada 1923 memuat foto para aktivis Budi Utomo dan Theosophy dengan tulisan, "Masyarakat Indonesia memperingati 10 tahun Budi Utomo di rumah Loge, Red Theosophy, Mei tahun 1918 di negeri Belanda." Kedekatan Budi Utomo dengan Freemason juga bisa dilihat dalam paper berjudul The Freemason in Budi Utomo yang ditulis oleh C. G. Van Woering pada 1979. Van Woering menulis tentang elite power atau intelektual dari kalangan priayai Jawa, yang kebanyakan aktivis Bo, sekaligus anggota Freemason. Tulisan Van Woering ini dikutip dalam buku-buku biografi Dr. Rajimanwedyo Diningrat berjudul Dr. K.R.T. Rajimanwedyo Diningrat Perjalanan Seorang Putra Bangsa tahun 1879 sampai tahun 1952. Para ketua Budi Utomo adalah anggota Freemason. Ketua Budi Utomo yang sangat kental dengan pemikiran Freemason dan Theosophy adalah Rajiman Wedyo Diningrat. Rajiman menjadi ketua Budi Utomo pada periode tahun 1914 sampai tahun 1915. Ia masuk menjadi anggota Freemason pada 1913, selain juga aktif dalam perkumpulan Theosophy. Rajiman adalah orang pribumi yang mendapat kehormatan dari Freemason Hindia Belanda dengan dimuatnya artikel karyanya berjudul En Broederketen Volks, Persaudaraan Rakyat, dalam buku Kenang-kenangan Freemason di Hindia Belanda tahun 1767 sampai tahun 1917. Tentu, jika bukan bagian dari orang-orang penting dalam jaringan Freemasonry, tulisan Rajiman tak mungkin dimasukkan dalam buku yang menjadi bukti sejarah keberadaan para Mason di Hindia Belanda ini. Rajiman adalah seorang Mason yang menjadi salah satu founding fathers negeri ini. Tokoh yang pernah memimpin jalannya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam catatan sejarah, persidangan yang dipimpin Rajiman ini tercatat sebagai awal dari lahirnya Dasar Negara Indonesia, Pancasila. Setelah sebelumnya masing-masing kelompok berdebat dan mengajukan usulan soal asas negara, tokoh-tokoh Islam seperti M. Natsir mengajukan Islam sebagai dasar negara. Sedangkan tokoh-tokoh nasionalis sekular mengajukan ideologi Pancasila. Para ketua Budi Utomo lainnya juga adalah anggota Freemasonry, seperti R.A. Tirtokusumo, Ketua Budi Utomo pertama, tahun 1908 sampai tahun 1911 yang juga pernah menjadi Bupati Karang Anyar, Pangeran Aryonoto Dirojo, Ketua Budi Utomo kedua tahun-tahun 1911 sampai tahun 1914. Dan R.M.A. Suryo Suparto alias Mangkunegara VII, Ketua Budi Utomo keempat tahun-tahun 1915 sampai tahun 1916. R.M. Tirtokusumo dan Pangeran Aryonoto Dirojo adalah anggota Freemasonry Loge Mataram, Yogyakarta. Ketua Budi Utomo selanjutnya, meski tak menjadi anggota Freemason, tetapi menjadi anggota Theosophy, seperti Emeng Dwijo Sewojo, 1916, dan R.M.A. Wuryaningrat, tahun 1916 sampai tahun 1921. Dalam perjalanan sejarahnya kemudian, Budi Utomo makin terlihat tidak berpihak kepada umat Islam.
Karena itu, masa-masa yang genting dari organisasi ini adalah ketika berhadapan dengan umat Islam yang merasa keberadaan dengan sikap Budi Utomo yang selalu meminggirkan aspirasi umat Islam. Karena itu, di beberapa daerah yang menjadi basis umat Islam seperti Batavia, Budi Utomo sulit untuk mendapatkan pengaruh. Upaya untuk mengajak Budi Utomo agar berpihak pada umat Islam bukan tak pernah dilakukan. Muhammad Thohir, seorang anggota organisasi ini bahkan pernah mengusulkan kepada Budi Utomo untuk membantu masjid-masjid agar bisa meraih simpati umat Islam. Namun, usulan ini ditolak dan organisasi ini tetap pada pendiriannya yang netral agama. Usaha untuk menarik simpatik umat Islam ini ditentang oleh Raji Manwedio Diningrat. Tokoh Budi Utomo lainnya, Cipto Mangunkusumo, juga begitu sinis dalam memandang pan-Islamisme. Pada tahun 1928, Cipto berkirim surat kepada Soekarno yang isinya mengingatkan kaum muda untuk berhati-hati akan bahaya pan-Islamisme yang menjadi agenda tersembunyi H. Agus Salim dan Hos. Cokro Aminoto. Cipto khawatir, para aktivis Islam yang disebut akan mengusung pan-Islamisme itu bisa menguasai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Jika mereka berhasil masuk ke dalam PPKI, Cipto mengatakan, cita-cita gerakan kebangsaan akan hancur. Menggugat sejarah. Sejarah memang ditentukan oleh mereka yang berkuasa. Jika pada masa lalu, kelompok nasionalis sekuler yang berada dalam pengaruh Freemason dan Teosofi, didukung oleh elit-elit kolonial, berhasil menentukan siapa aktor dan tokoh dalam panggung sejarah di negeri ini, maka sudah saatnya ketika umat Islam memiliki akses ke jantung kekuasaan, mempunyai ikhtiar untuk meluruskan sejarah yang penuh selubung dan distorsi ini. Fakta sejarah harus diungkap dengan tinta emas berlapis kejujuran, bukan dengan tinta hitam yang syarat kepentingan. Jika Budi Utomo didirikan pada 1908, maka jauh sebelum itu, pada 1905 sudah berdiri Sarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta yang didirikan oleh Haji Samanhudi. SDI jelas mempunyai arah perjuangan memajukan ekonomi pribumi dan melawan hegemoni asing. SDI bercorak Islam dan nasionalis, tidak tersekat-sekat dalam kedaerahan yang sempit. SDI yang kemudian pada tanggal 10 September tahun 1912 menjadi Sarekat Islam (buka) meletakkan dasar perjuangannya atas 3 prinsip dasar, yaitu, pertama, asas agama Islam sebagai dasar perjuangan. Kedua, asas kerakyatan sebagai dasar himpunan organisasi. Ketiga, asas sosial ekonomi sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang umumnya berada dalam taraf kemiskinan dan kemelaratan. Mengenai alasan menjadikan Islam sebagai asas gerakan, baik H. Samanhudi ataupun para tokoh Sarekat Islam lainnya beralasan agar Islam menyatu dalam setiap langkah pergerakan. Selain itu, hal ini juga untuk menunjukkan sikap kepada Belanda yang berupaya menjauhkan Islam dari politik. Lihat M.A. Ghani, Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam, Hal 15. SDI yang kemudian menjadi lebih jelas mengedepankan kepentingan Islam nasional pribumi dan tidak dibentuk oleh kepentingan kolonial. Bahkan, jelas-jelas menolak segala pelecehan terhadap Islam yang ketika itu marak dilakukan oleh kelompok Budi Utomo. Karena itu, menjadikan Budi Utomo sebagai organisasi yang melandasi kebangkitan nasional adalah sebuah
distorsi sejarah, bahkan bisa disebut sebagai de-islamisasi fakta sejarah. Usaha untuk menjadikan sejarah berdirinya SDI sebagai Harkitnas pernah diusulkan oleh umat Islam pada Kongres Mubalik Islam Indonesia di Medan tahun 1956. Umat Islam mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan tanggal berdirinya SDI sebagai Harkitnas berdasarkan karakter dan arah perjuangan SDI. Sayang, usulan itu sampai saat ini belum jadi kenyataan. Kritik terhadap dijadikannya Budi Utomo sebagai landasan kebangkitan nasional tak hanya datang dari umat Islam. Peneliti Robert Van Niels juga mengatakan, tanggal berdirinya Budi Utomo sering disebut sebagai Hari Pergerakan Nasional atau Kebangkitan Nasional. Keduanya keliru, karena Budi Utomo hanya memajukan satu kelompok saja. Sedangkan kebangkitan Indonesia sudah dari dulu terjadi. Orang-orang Budi Utomo sangat erat dengan cara berpikir Barat. Bagi dunia luar, organisasi Budi Utomo menunjukkan wajah Barat. Robert Van Niels, munculnya elit modern Indonesia. Hal 82-83. Tulisan ini adalah ikhtiar untuk mengungkap sejarah dengan fakta-fakta yang terang dan apa adanya. Fakta-fakta sejarah ini mungkin pada masa lalu tertutup selubung kekuasaan yang mempunyai kepentingan untuk memutus mata rantai peran umat Islam dalam pentas nasional di negeri ini. Upaya memarginalkan peran umat Islam dalam kiprah pergerakan nasional berujung pada de-islamisasi fakta sejarah. Ironisnya, sampai hari ini umat Islam masih memahami sejarah dalam kacamata buram penguasa. Ditulis oleh Arta Wijaya, penulis buku Jaringan Yahudi Internasional di Nusantara, dan Gerakan Teosofi di Indonesia, Pustaka Al-Kausar, Jakarta.